Sebuah angin sore berembus lembut di desa kecil di pinggiran kota, tempat Marta tinggal bersama putri satu-satunya, Sari. Di balik jendela rumah kayu sederhana mereka, Marta termenung memandangi halaman yang mulai redup oleh bayangan senja. Kehidupan di desa itu sederhana, bahkan terkadang terlalu sederhana untuk disebut nyaman. Sepeninggal suaminya beberapa tahun lalu, Marta berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya dengan menjual kue basah di pasar. Namun, semakin hari, pendapatannya tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Marta adalah seorang wanita yang cerdas dan tangguh. Meski tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, pikirannya terus bekerja keras mencari jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat. Ia memandang Sari, yang sedang duduk di sudut ruangan dengan buku catatannya. Putrinya itu baru saja menyelesaikan pendidikan SMA dengan nilai yang gemilang, namun tidak ada dana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sari, sudah waktunya kau istirahat, kata Marta lembut, menyadari bahwa putrinya terlalu asyik menulis sesuatu. Sebentar lagi, Bu. Aku sedang mencatat ide-ideku untuk novel, jawab Sari tanpa menoleh. Ia memiliki mimpi besar menjadi seorang penulis. Namun, di tengah keterbatasan ekonomi, mimpi itu terasa seperti kemewahan yang mustahil diraih. Malam itu, Marta memikirkan sesuatu yang sudah lama menghantui pikirannya. Beberapa hari sebelumnya, seorang teman lama menyebut nama Budi, seorang pengusaha sukses yang kini tinggal di kota terdekat. Pria itu, meski usianya sudah mencapai 60 tahun, dikenal sebagai pria yang ramah dan dermawan. Setelah perceraiannya beberapa tahun lalu, ia dikabarkan mencari pendamping hidup. Teman Marta, yang mengetahui kesulitan ekonomi keluarga itu, dengan hati-hati menyarankan agar Marta mempertimbangkan memperkenalkan Sari kepada Budi. Awalnya, Marta merasa ide itu terlalu jauh dari nilai-nilai yang ia pegang. Menikahkan anaknya dengan seorang pria hanya demi uang terasa seperti mengorbankan kebahagiaan Sari. Namun, setiap kali ia memikirkan wajah Sari yang murung karena tidak bisa melanjutkan sekolah, hati Marta menjadi bimbang. Apa gunanya mempertahankan idealisme jika itu berarti menutup pintu bagi masa depan Sari? Ia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Keesokan harinya, saat sarapan, Marta mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati. Sari, ibu ingin berbicara sesuatu yang penting denganmu, katanya. Sari menatap ibunya dengan rasa penasaran. Apa itu, Bu? Marta ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ibu ingin kau bertemu seorang pria. Dia teman dari teman lama ibu. Ekspresi wajah Sari berubah menjadi kebingungan. Pria? Untuk apa? Dia orang yang baik, Sari. Dan dia punya kehidupan yang mapan. Ibu hanya berpikir, mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk kita. Sari terdiam. Ia merasa bingung dengan arah pembicaraan ibunya. Dalam benaknya, ada rasa tak nyaman yang perlahan menyelimuti. Ibu, maksud ibu apa? Apa ibu ingin aku menikah dengannya? Marta menghela napas panjang. Ibu hanya ingin kau punya kehidupan yang lebih baik. Hidup kita di sini berat. Sari, ibu tahu kau punya mimpi besar, tapi kita tidak punya cara lain untuk mewujudkannya. Orang ini mungkin dia bisa membantu. Hati Sari seperti tersayat mendengar kata-kata ibunya. Ia memahami perjuangan yang selama ini dilalui Marta untuk menghidupinya. Tetapi gagasan menikah dengan seseorang yang bahkan belum ia kenal terasa seperti penjara baru yang tak ingin ia masuki. Namun, Sari juga merasa bersalah karena selama ini ia hanya bisa bermimpi tanpa mampu membantu ibunya. Di usia 20 tahun, ia menyadari betapa berat beban yang dipikul Marta. Sari ingin menolak ide itu, tetapi rasa hormat kepada ibunya menahan lidahnya untuk berkata lebih jauh. Ibu, aku butuh waktu untuk memikirkan ini, katanya akhirnya. Tentu, Sari. Ibu hanya ingin kau mempertimbangkannya. Ini semua demi masa depanmu. Malam itu, pikiran Sari dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana jika ini benar-benar satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan? Bagaimana jika pria itu bisa membantunya mewujudkan mimpi yang selama ini terasa begitu jauh? Tetapi, di sisi lain, ia merasa takut kehilangan kebebasannya. Di sudut lain rumah, Marta juga tidak bisa tidur. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang tepat, hatinya tetap dipenuhi keraguan. Sebagai seorang ibu, ia ingin melihat anaknya bahagia.
Tetapi apa arti kebahagiaan jika diperoleh dengan mengorbankan sesuatu yang begitu berharga seperti cinta dan kebebasan? Keesokan harinya, Martha menerima undangan dari seorang teman untuk menghadiri acara amal di kota. Temannya menyarankan agar Sari ikut, dengan alasan bahwa itu bisa menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan dirinya pada Budi. Dengan berat hati, Martha mengutarakan rencananya kepada Sari. Sari, minggu depan ada acara amal di kota. Ibu pikir, ini kesempatan baik untukmu bertemu dengannya. Kalau kau tidak suka, kita tidak akan melanjutkan, kata Martha dengan suara lembut. Sari menatap ibunya, mencoba membaca ketulusan di wajah wanita itu. Ia tahu ibunya hanya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi ia juga merasa ada beban yang dilemparkan ke pundaknya. Baiklah, Bu. Aku akan ikut. Tapi hanya untuk bertemu, tidak lebih, jawab Sari akhirnya. Martha tersenyum kecil, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Ia berharap pertemuan itu akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Tetapi di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa kebahagiaan Sari lebih penting daripada apapun. Hari-hari menjelang acara itu diisi dengan persiapan sederhana. Martha meminjam baju dari tetangga untuk Sari, memastikan putrinya terlihat anggun namun tetap sederhana. Sari, di sisi lain, mencoba mengendalikan perasaan gugupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia bertekad untuk menghadapi situasi ini dengan kepala tegak. Senja berganti malam, dan sebuah babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai. Apakah keputusan ini akan membawa harapan baru, atau justru membawa mereka ke dalam ketidakpastian yang lebih besar? Sari hanya bisa berharap bahwa, apapun yang terjadi, ia tidak akan kehilangan dirinya sendiri di tengah semua ini. Langit kota mulai berwarna jingga keemasan ketika Martha dan Sari tiba di sebuah gedung mewah tempat acara amal diadakan. Lampu-lampu kristal berkilauan dari dalam ruangan, memberikan suasana elegan yang terasa asing bagi Sari. Dengan mengenakan gaun pinjaman yang sedikit longgar di bahunya, Sari merasa canggung. Ia belum pernah menghadiri acara sebesar ini sebelumnya. Tangannya menggenggam erat tas kecil yang ia bawa, mencoba menenangkan diri. Ibu yakin kita harus ada di sini? Bisik Sari, menatap ibunya yang tampak gugup namun mencoba tetap tenang. Ibu yakin. Ini hanya perkenalan, Sari. Tidak ada yang perlu kau takutkan, jawab Martha sambil menggenggam tangan putrinya. Ingat, kita hanya bertemu dan berbincang. Tidak ada yang memaksamu untuk apapun. Namun, dalam hati Martha, ketegangan menyelimuti dirinya. Ia tahu Sari merasa tidak nyaman, dan itu membuatnya mulai meragukan apakah keputusan ini benar. Tapi, seperti biasa, ia menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa semua ini demi masa depan Sari. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, Sari langsung merasa seperti berada di dunia lain. Para tamu berpakaian elegan, dengan gemerlap perhiasan dan suara tawa yang terdengar di setiap sudut. Martha segera mengenali teman lamanya, seorang wanita parubaya bernama Bu Ina, yang melambai dari dekat meja prasmanan. Dengan senyum ramah, Bu Ina mendekati mereka. Martha, akhirnya kau datang, katanya sambil merangkul Martha. Pandangannya beralih ke Sari. Ini pasti Sari. Cantik sekali, ya. Aku yakin Budi akan terkesan. Sari hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Ia mengikuti ibunya dan Bu Ina menuju sebuah sudut ruangan yang lebih sepi. Di sana, duduk seorang pria yang langsung menarik perhatian Sari. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, rambutnya sudah memutih, tetapi senyumannya memberikan kesan hangat dan ramah. Sari, ini Pak Budi, kata Bu Ina sambil memperkenalkan mereka. Budi, ini Sari, anak Martha. Budi bangkit dari kursinya dengan sopan, mengulurkan tangan. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Sari. Ibunda kamu sering bercerita tentangmu. Sari menjabat tangannya dengan ragu, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Meski usianya jauh lebih tua, ia tidak tampak menyeramkan seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Malah, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sari merasa nyaman, meski hanya sedikit. Martha dan Bu Ina memberi mereka ruang untuk berbincang, meskipun Martha tetap memerhatikan mereka dari jauh. Bagaimana kabar Anda, Pak? Sari mencoba memulai percakapan dengan nada sopan. Budi saja, Sari, jawab pria itu sambil tersenyum. Aku tidak setua itu, kok. Tapi kalau mau tahu, kabar saya baik. Bagaimana denganmu? Apakah kau menikmati acara ini?
Sari tertawa kecil, meski masih terasa canggung. Sejujurnya, saya belum pernah menghadiri acara seperti ini sebelumnya. Semuanya terasa berbeda. Budi tertawa ringan. Aku bisa membayangkan. Tapi jangan khawatir. Ini hanya tempat di mana orang-orang suka pamer. Kau tidak perlu memikirkan itu. Jadi, ibumu bilang kau suka menulis. Pertanyaan itu mengejutkan Sari. Ia tidak menyangka pria itu tahu tentang minatnya. Iya, Pak Budi. Saya suka menulis cerita. Tapi sekarang belum banyak yang saya lakukan. Menarik. Apa yang kau tulis? Tanya Budi, tampak benar-benar tertarik. Percakapan mereka berlanjut, dan Sari mulai merasa lebih nyaman. Ia bercerita tentang mimpinya menjadi seorang penulis, tentang novel-novel yang ia baca, dan bagaimana ia ingin menciptakan cerita yang bisa menginspirasi orang lain. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan komentar. Budi, di sisi lain, terkesan dengan semangat dan kepolosan Sari. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri gadis ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Namun, ia juga menyadari situasi yang membuat mereka bertemu. Ia tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Ada ekspektasi yang dibawa oleh Martha, dan itu membuatnya merasa sedikit tertekan. Di sudut lain ruangan, Martha memperhatikan interaksi mereka dengan hati yang bercampur aduk. Ia melihat Sari tersenyum dan tertawa kecil, sesuatu yang jarang ia lihat belakangan ini. Namun, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menghantuinya. Apakah ia terlalu memaksakan kehendak? Setelah beberapa saat, Budi mengajak Sari untuk berjalan-jalan di sekitar ruangan, menunjukkan beberapa karya seni yang dipajang sebagai bagian dari acara amal. Mereka berbincang lebih banyak, dan Sari mulai melihat sisi lain dari pria itu. Meski awalnya ia ragu, ia tidak bisa menyangkal bahwa Budi adalah pria yang cerdas dan menarik. Namun, di dalam dirinya, masih ada konflik yang tidak bisa ia abaikan. Sari tahu bahwa pertemuan ini bukan semata-mata untuk mempertemukan dua hati. Ada tujuan lain yang tersembunyi, dan itu membuatnya merasa seperti pion dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ketika acara hampir selesai, Budi mengucapkan terima kasih kepada Sari atas waktunya. Aku senang bisa berbincang denganmu, Sari. Kau punya semangat yang luar biasa. Kalau kau butuh bantuan untuk mewujudkan mimpimu, aku akan dengan senang hati membantu. Sari terdiam sejenak, merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Terima kasih, Budi. Saya akan memikirkannya. Setelah perpisahan singkat itu, Sari kembali ke sisi ibunya. Di perjalanan pulang, mereka hampir tidak berbicara. Martha tidak ingin memaksa Sari untuk berbagi apa yang ia rasakan. Sementara Sari masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Malam itu, Sari duduk di kamarnya, memikirkan pertemuan dengan Budi. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tertarik pada pria itu, tetapi ada juga rasa takut dan ragu yang tidak bisa ia abaikan. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Atau hanya jalan lain menuju penyesalan? Martha, di ruangan lain, juga terjaga hingga larut malam. Ia memikirkan ekspresi wajah Sari selama acara tadi. Ada kebahagiaan kecil yang ia lihat, tetapi juga bayangan kekhawatiran. Sebagai seorang ibu, Martha hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Tetapi ia mulai bertanya-tanya apakah langkah ini benar-benar jalan keluar yang mereka butuhkan. Dalam keheningan malam itu, baik Sari maupun Martha tahu bahwa keputusan besar masih menunggu di depan mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa, apapun yang terjadi, itu tidak akan mengorbankan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Beberapa minggu setelah acara amal itu, rutinitas sehari-hari Sari kembali seperti biasa. Ia membantu ibunya membuat kue untuk dijual di pasar. Tetapi pikirannya sering melayang pada pertemuannya dengan Budi. Percakapan mereka terus terngiang-ngiang di benaknya. Terutama kata-kata terakhir pria itu yang menawarkan bantuan untuk mewujudkan mimpinya. Sari merasa bingung, terperangkap di antara perasaan tertarik, rasa hormat kepada ibunya, dan impiannya untuk hidup bebas tanpa tekanan. Di sisi lain, Budi mulai sering menghubungi Martha untuk menanyakan kabar Sari. Ia bahkan mengirimkan beberapa bingkisan berupa makanan dan bahan pokok rumah mereka. Sesuatu yang membuat Martha merasa bersyukur tetapi juga semakin tertekan. Sebagai seorang ibu, ia seharusnya melindungi putrinya dari keputusan yang didasarkan pada kebutuhan finansial. Namun, kenyataan hidup terus memaksanya untuk mempertimbangkan hal ini sebagai jalan keluar. Suatu sore,
Budi mengundang Sari untuk bertemu lagi. Kali ini dalam suasana yang lebih santai di sebuah restoran kecil di kota. Marta, setelah berdiskusi panjang dengan Sari, memutuskan bahwa pertemuan itu adalah langkah yang baik, asalkan Sari tidak merasa terpaksa. Aku hanya ingin kau mendengarkan hatimu, Sari, kata Marta sebelum putrinya berangkat. Apapun yang kau putuskan, ibu akan mendukungmu. Sari mengangguk, tetapi hatinya masih penuh dengan keraguan. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun sederhana, dan pergi ke restoran yang dimaksud. Ketika ia tiba, Budi sudah menunggunya di meja dengan senyuman hangat. Senang kau mau datang, kata Budi sambil berdiri untuk menyambutnya. Kau terlihat cantik hari ini. Terima kasih, Budi, jawab Sari, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Mereka duduk dan mulai berbincang. Tidak seperti pertemuan sebelumnya, kali ini percakapan mereka terasa lebih personal. Budi menceritakan masa lalunya, tentang pernikahannya yang gagal, dan tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, terkejut mendapati bahwa pria ini memiliki sisi manusiawi yang selama ini tidak ia duga. Kadang, aku bertanya-tanya, kata Budi, menatap cangkir tehnya, apakah semua yang telah aku capai ini benar-benar berarti jika aku tidak punya seseorang untuk berbagi? Pernyataan itu membuat Sari terdiam. Ia mulai melihat Budi bukan hanya sebagai pria kaya yang diatur untuk dikenalnya, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki luka dan kekosongan dalam hidupnya. Namun, ia tetap merasa ada jarak di antara mereka yang sulit ia abaikan. Sari, kata Budi akhirnya, aku tahu mungkin kau merasa canggung dengan situasi ini. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menghargai siapa dirimu. Jika kau ingin mengejar mimpimu, aku akan mendukungmu, apapun yang kau butuhkan. Sari menatap Budi, mencoba membaca ketulusan di matanya. Kata-kata pria itu menyentuh hatinya. Tetapi ia juga tahu bahwa menerima tawarannya berarti melibatkan dirinya lebih jauh dalam hubungan yang mungkin tidak ia inginkan. Terima kasih, Budi, jawabnya akhirnya. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Budi tersenyum lembut. Tentu saja, Sari. Tidak ada tekanan. Aku hanya ingin kau bahagia. Setelah pertemuan itu, Sari merasa hatinya semakin gelisah. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa Budi adalah orang yang baik dan tulus. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan mimpinya untuk hidup mandiri. Marta, yang melihat perubahan dalam diri Sari, mulai merasakan keraguan yang sama. Suatu malam, ia mendekati putrinya yang sedang duduk di beranda, menatap bintang-bintang. Sari, kata Marta pelan, ibu ingin kau tahu bahwa apapun keputusanmu, ibu akan selalu ada untukmu. Jika kau merasa ini bukan jalan yang kau inginkan, katakan saja. Jangan memaksakan diri hanya karena ibu berharap terlalu banyak. Sari menoleh, menatap wajah ibunya yang penuh dengan kelelahan tetapi juga cinta yang tulus. Ia tahu ibunya telah berjuang keras demi dirinya, dan itu membuat hatinya semakin berat. Bu, aku tidak ingin mengecewakan ibu, katanya dengan suara pelan. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku siap untuk menjalani hidup seperti ini. Aku merasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Marta menghela napas panjang. Ibu hanya ingin kau bahagia, Sari. Jika kau merasa bahwa kebahagiaanmu ada di tempat lain, maka kejarlah itu. Ibu akan mendukungmu, meskipun itu berarti kita harus menghadapi kesulitan bersama. Kata-kata Marta membuka mata Sari. Ia menyadari bahwa cinta ibunya jauh lebih besar daripada ambisi atau harapan apapun yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Sari memutuskan untuk bertemu Budi lagi. Kali ini untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya. Di sebuah taman kota yang tenang, mereka berbincang untuk terakhir kalinya. Budi, kata Sari dengan suara tegas namun lembut, aku sangat menghargai semua yang kau lakukan untukku dan keluargaku. Tapi aku tidak bisa menerima tawaranmu. Setidaknya bukan dalam bentuk hubungan seperti yang kau harapkan. Aku ingin mengejar mimpiku. Dan aku tidak ingin melibatkan diriku dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya aku yakini. Budi terdiam sejenak, tetapi kemudian tersenyum. Aku mengerti, Sari. Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku menghormati keputusanmu. Jika kau membutuhkan bantuan untuk mengejar mimpimu, aku tetap di sini sebagai teman. Jangan ragu untuk menghubungiku. Air mata menggenang di mata Sari.
Ia tidak menyangka bahwa pria ini bisa begitu pengertian. Terima kasih, Budi. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kau tidak perlu membalas apapun, jawab Budi. Cukup jalani hidupmu dengan bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Percakapan itu menandai akhir dari perjalanan emosional mereka, tetapi juga awal dari perjalanan baru bagi Sari. Ia memutuskan untuk bekerja keras demi mengumpulkan uang untuk melanjutkan pendidikan, dengan dukungan ibunya yang kini lebih memahami pentingnya kebahagiaan sejati. Sementara itu, Budi kembali ke kehidupannya, membawa kenangan tentang seorang gadis muda yang memberinya pelajaran tentang arti pengorbanan dan kebebasan. Cerita mereka tidak berakhir dengan kebersamaan, tetapi dengan pemahaman bahwa cinta sejati tidak selalu berarti harus bersama. Kadang, cinta adalah tentang membiarkan seseorang terbang bebas untuk mengejar apa yang benar-benar berarti dalam hidup mereka.